Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung terkini Tribun Lampung selengkapnya. Polda Lampung amankan pembuat uang palsu senilai 12 juta rupiah. Subdit 3 Jatan Ditreskrimum Polda Lampung berhasil mengamankan Bernadus Gumelar Agung Wicaksono, pembuat uang palsu atau upal senilai Rp12.750.000. Pelaku merupakan warga Kutawaringin, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Polisi mengamankan pelaku di Jalan Sudirman, Kelurahan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada Minggu 3 Maret 2024 sekira pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astuti membenarkan pihaknya telah menangkap pembuat uang palsu. Polisi pun menghadirkan pelaku, alat pencetak atau printer dan juga upal di hadapan awak media. Bernadus Gumelar Agung Wicaksono, pria asal Pringsewu ini mengedarkan uang palsu via online ke Jakarta, Bogor hingga Kediri. Ia mengirimkan upal melalui jasa paket. Dan pelaku sejak awal Januari telah melancarkan aksinya. Ia baru ditangkap polisi pada awal Maret 2024. Pelaku dari pengakuannya melakukan aksinya secara sendirian untuk meraup keuntungan. Adapun untuk modus operandi pelaku dengan sengaja membuat, mencetak, membawa, menyimpan dan menguasai uang kertas rupiah yang diduga palsu atau menyerupai aslinya dalam bentuk uang kertas rupiah. Bernadus Gumelar Agung Wicaksono membuat dan mengedarkan uang palsu ini sejak 2024, menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astuti. Kalau yang 100 dari tim TKP 308 Ditkrim Polda Lampung ini sudah lama melakukan pemantauan terkait peredaran uang palsu ini mulai dari bulan Januari. Nah, terduga pelaku ini sudah mulai memasarkan uang ini dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Terus tim TKP kami melakukan pemantauan dan mereka ini bekerja dengan modus adalah menjual uang palsu ini melalui media online. Dengan besaran untuk 400.000 uang palsu ini dijual dengan harga Rp135.000. Jadi untuk memiliki keuntungan di sana. Kemudian pada saat penangkapannya adalah tim kami dari Ditkrim ini selalu memantau. Pada saat itu ada pengembalian kiriman uang palsu yang dikirim ke Jawa Timur. Nah, ketika ada di daerah Kalirejo, Lampung Tengah, tim kami langsung melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku dengan inisial BAG ini. Dari sana maka tim kami langsung bergerak menuju ke rumah terduga pelaku BAG di daerah Pringsewu dan melakukan penggeledahan di sana. Di rumah tersebut dilakukan penggeledahan termasuk yang ada di dalam badan dia dan yang ada di rumah yang bersangkutan. Total yang bisa dikumpulkan dari uang palsu ini sebanyak Rp12.750.000. Dan dari sana juga di kediaman terduga pelaku ditemukan juga barang bukti berupa 1 unit printer merek Epson L3110 warna hitam, 1 bendel kertas HVS warna putih ukuran A4, 3 buah penggaris plastik, dan juga ada 1 buah spidol hitam merek Snowman dan 1 unit handphone merek Vivo Y33T warna biru. Uang sejumlah Rp12.750.000 ini terdiri dari pecahan. Untuk pecahan 100 ini sebanyak 29 lembar. Untuk pecahan Rp50.000 sebanyak 93 lembar. Untuk pecahan Rp20.000 sebanyak 144 lembar. Untuk pecahan Rp10.000 ini ada 243 lembar.
Dan untuk pecahan 5.000. Wisudawan UIN Raden Intan Lampung meninggal jelang wisuda. Wisudawan UIN Raden Intan Lampung Winda Tri Agustini meninggal dunia saat prosesi wisuda viral di media sosial. Momen viral tersebar pada akun resmi UIN Raden Intan Lampung @uinradenintan mendapatkan 11.898 yang menyukai video berdurasi 37 detik tersebut. Netizen pun berkomentar ada sebanyak 320 orang. Dalam unggahan tersebut tertulis momen haru di hari bahagia Al-Fatihah untuk sahabat kita, almarhumah Wanda Tri Agustini. Almarhumah meninggal karena sakit ginjal sebelum ia diwisuda. Wisudawan Winda Tri Agustini merupakan mahasiswa Fakultas Usuluddin. Winda berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat penyerahan ijazah diwakili oleh orang tua almarhum Wanda Tri Agustini. Ya, wisudawan UIN Raden Intan Lampung Wanda Tri Agustini diketahui sudah menjalani 10 kali cuci darah pasca diagnosa penyakit ginjal oleh dokter. Ibu Wanda, Sri Kurniawati, mengatakan anaknya saat mau cuci darah ke-11 kalinya ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan Wanda adalah sosok yang ceria dan keluarga besar pun merasakan kehilangan. Andi Utomo yang merupakan kakak dari wisudawan Wanda Tri Agustini yang meninggal dunia mengaku harus kuat untuk bisa berdiri saat prosesi wisuda di GSG UIN Raden Intan Lampung. Andi Utomo mengatakan dirinya membawa foto adiknya yang dipeluk saat dipanggil oleh panitia wisuda. Adiknya Wanda diketahui sakit ginjal dan baru ketahuan beberapa bulan ini. Ia pun menangis karena amanah untuk hadir ke wisuda telah ditepati pasca adiknya meninggal dunia pada 12 September 2023 lalu. Adiknya memesankan bahwa ibu yang harus berdiri ambil ijazah, akan tetapi sang ibu tak tega dan akhirnya sang kakaklah yang mengambil ijazah adiknya. Bahagianya petani di Lampung Barat, harga kopi tembus Rp55.000. Tren harga kopi yang semakin naik di Lampung Barat disambut baik oleh masyarakat. Kenaikan yang mencapai Rp50.000 sampai Rp55.000 per kilogram itu pun membuat petani maupun komunitas-komunitas kopi di Lampung Barat berbahagia. Ketua Pejuang Kopi Suwo dan BNS Tunggono mengatakan tingginya harga kopi pada 2023-2024 membuat petani makin optimistis untuk menghadapi panen raya. Ia pun meminta seluruh petani di Suwo dan BNS bisa terus tekun dan bersemangat dalam merawat tanaman kopinya. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah kebun kopi milik petani yang ada di Kecamatan BNS. Salah satunya yakni ke kebun kopi produktif di Dusun Talang Kudus, Pekon Suwo, Bandar Negeri Suwo pada Minggu 3 Maret 2024. Menurutnya saat ini setiap batang pohon kopi dapat menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas. Melihat tren harga kopi yang sedang naik, Fahrudin selaku founder Pejuang Kopi Suwo dan BNS juga memberikan pandangannya. Menurutnya fenomena harga kopi yang saat ini semakin tinggi akan terus terjadi sampai tahun depan. Harga kopi Robusta di Lampung Barat pun terus berada dalam tren yang positif. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini harga kopi Robusta di Lampung Barat kembali naik di harga Rp50.000 sampai Rp55.000 per kilogramnya. Oke, siap. Sementara itu saja Pejuang Kopi Suwo, salam dari Suwo BNS. Oke, ini garapan yang udah jadi robustanya. Ini persiapan panen raya. Asiknya berkebun kopi ini ada seninya kita.
Terus melirik menunggu modalnya. Gelar GPM jelang Ramadan, pemerintah Kabupaten Lampung Barat jual beras seharga Rp10.800 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar gerakan Pagan Murah atau GPM menjelang bulan Ramadan 1445 Hijriah. GPM sendiri digelar di Taman Kota Liwa, Kecamatan Balik Bukit pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat Maidar mengatakan kegiatan ini digelar dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Menurut Maidar, kegiatan ini pula merupakan upaya antisipasi dari pemerintah kabupaten untuk mengatasi harga pangan yang mulai naik. Ia menilai kenaikan harga dimulai karena faktor cuaca ekstrim dan fenomena El Nino yang terjadi beberapa waktu lalu. Mengingat sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, ungkap Maidar, kemungkinan harga akan terus naik. Sebab menurutnya biasanya psikologis pasar masyarakat akan naik saat menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Ia pun menjelaskan ada 4 komoditas yang dijual pada GPM hari ini, yakni beras, gula, minyak goreng, dan juga terigu. Kemudian untuk minyak goreng, pihaknya pun menyediakan 840 botol, di mana satu botol berisi 800 ml dan dijual dengan harga Rp14.000. GPM ini awalnya akan dilaksanakan di 5 titik kecamatan yang ada di kabupaten berjuluk Negeri di Atas Awan ini. Namun titik tersebut akan bertambah karena saat ini sudah menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Nurul, warga setempat, merasa bersyukur dengan diadakannya GPM. Menurutnya kegiatan ini bisa membantu menekan pengeluaran masyarakat di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang semakin naik. Kapolda Lampung kunjungi KPU untuk pastikan pleno berjalan aman. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengunjungi KPU Lampung untuk memastikan pleno berjalan aman pada Selasa 5 Maret 2024 kemarin. Ia mengatakan pihak KPU akan mulai pleno tingkat provinsi dan dirinya pun datang ke KPU untuk bertukar pikiran. Ia mengatakan pihaknya memohon dukungan dari masyarakat Lampung agar proses bisa berjalan dengan aman, lancar, dan juga tertib. Kegiatan keamanan itu siapa saja boleh masuk dan ini merupakan bentuk transparansi dari pihak kepolisian. Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan pihaknya pada hari ini menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara. Rekapitulasi tersebut tingkat provinsi dan terakhir pada tanggal 10 Maret 2024 nanti. Tetapi KPU Lampung merencanakan pada 6 hingga 8 Maret 2024. Bawaslu juga hadir, ada juga saksi dari peserta partai dan media yang secara bergantian untuk 20 ID card telah dipersiapkan. Pihaknya pun berterima kasih kepada Polda Lampung dalam pengamanan rekapitulasi dan dalam kunjungan tersebut pula hadir Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras. Ketua KPU dan beberapa komisioner yang berkesempatan bersilaturahim karena memang selama ini belum pernah di sini ya, teman lama bersilaturahim. Yang kedua karena insya Allah akan dimulai pleno tingkat dari provinsi, maka saya kesini untuk bertukar pikiran dalam rangka mensukseskan kegiatan pleno di tingkat provinsi yang insya Allah juga akan dilaksanakan di Hotel. Kita berdoa bersama-sama dan juga memohon dukungan dari semua masyarakat Lampung agar proses ini berjalan aman, tertib, dan lancar. Kalau ini
berlangsung aman, lebih lancar. Yang menerima manfaatnya juga adalah masyarakat Lampung. Saya yakin kita bisa. Jenderal, dari sisi keamanan Itu juga salah satu yang dibicarakan bahwa kegiatan pengamanan itu nanti di dalam ruangan akan disampaikan tentang DKPP Pesisir Barat gelar pasar murah di depan kantor Pemda. Beras SPHP 5 kg senilai Rp54.000. Sikapi kenaikan harga pangan jelang Ramadan 1445 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Pertanian Pesisir Barat Lampung gelar gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini pun digelar di depan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Selasa 5 Maret 2024. Kepala DKP Pesisir Barat Unzir mengatakan gerakan pasar murah ini dilakukan dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Dikatakannya dalam kegiatan gerakan pangan murah ini pihaknya pun bekerja sama dengan Bulog dan juga Bahan Ketahanan Pangan Nasional. Adapun pangan yang ditawarkan dalam kegiatan ini yaitu beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng dan juga telur ayam. Barang-barang ini katanya dijual di bawah harga pasaran seperti beras SPHP 5 kg dijual seharga Rp54.000. Lalu gula pasir dijual Rp15.000 per kilogram, sedangkan harga pasaran gula pasir mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Kemudian untuk tepung terigu dijual dengan harga Rp12.000 dan telur ayam broiler dijual dengan harga Rp50.000 per karpet. Diharapkan kegiatan ini pun bisa membantu masyarakat di tengah harga beras yang semakin tinggi. Pantauan Tribun Lampung di lokasi, antusiasme masyarakat pesisir barat sangatlah tinggi dalam menyambut pangan murah tersebut. Asti, yang merupakan salah satu warga, mengaku sengaja datang ke lokasi untuk membeli beras karena harganya dirasa lebih terjangkau. Ia pun berharap gerakan pangan murah ini digelar sesering mungkin sebab sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan pangan dengan harga murah. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.